curat, curas, dan curanmor ini masih mendominasi laporan kriminal yang dilaporkan di wilayah hukum Polres Probolinggo. Untuk 2019 yang dilaporkan adalah sebanyak 103 kasus, kemudian selesai 120 kasus atau sebanyak 74%. Kemudian di tahun 2020 ini terjadi peningkatan untuk laporan dan termasuk juga peningkatan untuk jumlah penyelesaian perkara, yaitu adanya laporan sebanyak 242 kasus dan sudah bisa diselesaikan sebanyak 182 kasus dengan persentase sebanyak 75%. Dari Polres Probolinggo didampingi oleh Forkopimda, Pak Dandim, yang mewakili Bupati, akan mengadakan rilis akhir tahun tentang kinerja atau apa-apa yang sudah dilakukan oleh Polres Probolinggo di dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Probolinggo, dan tentu juga termasuk kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung pemerintah Kabupaten Probolinggo. Rekan-rekan sekalian, secara umum yang akan saya sampaikan ini nanti adalah pertama menyangkut tentang kinerja atau penanganan kasus, yaitu menyangkut kasus-kasus yang bersifat umum, kasus narkoba maupun kasus pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Probolinggo selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah pesan dan harapan yang dapat kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat di wilayah hukum Polres Probolinggo. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan rekan-rekan sekalian ini terkait dengan penanganan perkara. Perkara di bidang kriminal umum ini secara umum tahun 2020 ada 12 laporan yang berhasil diselesaikan oleh 8 perkara. Kemudian yang untuk kasus yang lainnya, pembunuhan ini selesai 62, selesai semuanya 100%. Kemudian kasus curas dilaporkan 11, ini sudah ada 10 selesai, masih ada 100%. Kemudian yang berikutnya untuk kasus tindak narkoba pada tahun 2020 ini mengungkapkan kasus narkoba sebanyak 15 kasus dengan 82 tersangka. Narkoba yang paling banyak mengungkap adalah memakai jenis narkoba sabu. Kemudian yang lainnya adalah menggunakan obat-obatan terlarang berupa obat keras yang tidak memiliki izin edar yang ada di atas. Kemudian pelanggaran yang ketiga yang diungkap oleh Polres Probolinggo ini terkait dengan masalah tilang lalu lintas. Untuk tilang ini perbandingan antara tahun 2019 dengan 2020 ini wilayah yang mendominasi aksi terjadinya tindak pidana kriminal tahun ini di mana saja, Den? ya, kriminal itu terjadi, kita lihat jenis tindak pidananya gitu ya. Kalau yang menyangkut kejadian curanmor biasanya sepanjang jalur Pantura, wilayah-wilayah sepanjang jalur Pantura itu yang rawan curanmor. Kalau judulnya pencurian hewan, wilayah yang masuk ke arah perbatasan wilayah kabupaten tetangga. Seperti itu. Kira-kira ada perubahan dan perbedaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, dan untuk di wilayahnya, Den? Ya, sebenarnya kalau untuk wilayah itu dia ngacak ya, di mana ada peluang terjadinya tindak pidana, di situ terjadi tindak pidana. Artinya tidak ada satu daerah yang kita katakan daerah tersebut rawan curanmor misalnya. Jadi kalau kita lihat polanya ini menyebar, di mana yang memungkinkan di situ pelaku melakukan kejahatan. Dan untuk kasus yang mendominasi di tahun 2020 kasus apa? Ya, kalau kita lihat memang kasus 3C ya, curas, curanmor.
Tapi di antara 3C itu yang paling banyak curat itu pencurian dengan pemberatan. Ya, apakah pembongkaran rumah, termasuk juga pencurian curanmor maupun curi hewan. Untuk tidak pidana korupsi kira-kira yang mendominasi apa dan? Iya. Kalau saya lihat di situ yang terbanyak penyalahgunaan anggaran desa, seperti itu ya. Jadi kepala desa ataupun mantan kepala desa yang sebagai tersangka.